Yang saat ini lagi viral di media sosial kita lihat adalah Nikita Mirzani yang diperlakukan seperti apa. Pantas sidang pada hari Kamis kemarin, jaksa terdiam dan tidak lagi memperlihatkan sikap arogansinya dengan mencecar terdakwa Nikita Mirzani maupun saksi. Rupanya di sana terdapat tim KPK yang mengawal ketat jalannya persidangan. Tangi Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK Republik Indonesia. Kedatangan mereka membuat laporan pengaduan terkait dugaan praktek penegakan hukum di Indonesia yang diduga masih rentan dengan praktek suap, korupsi, gratifikasi, dan adanya praktek mafia peradilan yang saat ini bergulir dalam kasus Nikita Mirzani. Yang saat ini lagi viral di media sosial kita lihat adalah Nikita Mirzani yang diperlakukan seperti apa. Maka daripada itu kami sebagai lembaga swadaya masyarakat pemilihan rakyat ekonomi terpanggil artinya untuk menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan. Mohon doanya agar semua baik pelaku-pelaku daripada mafia peradilan agar dihukum korek partis. Terima kasih. Jadi Nikmir itu beli rumah harga 40M, terus dia dapat diskon 10M. Terus cuman perkara uang 4 miliar doang diributin sama JPU. Ya elah, uang 4M itu bagi Nikmir itu receh. Malu-maluin kayak gitu seluruh Indonesia dibuat ribut sama JPU. Udah. Nikita Mirzani halu bilang dapat endorse 10 miliar. Itu kata netizen setelah sidang tanggal 14 Agustus 2025 kemarin. Faktanya di persidangan, pihak perumahan mengaku bahwa potongan harga 10 miliar itu cuma diskon pembelian. Dan postingan yang Nikita Mirzani buat ya, katanya sih murni inisiatif pribadi Nikita Mirzani. Terus biasalah ya, ada netizen yang bilang, tuh kan halu bilang di endorse. Saya sih cuma bingung ya, sahabat channel. Kalaupun betul itu di endorse, terus rugi mereka apa sih? Kalaupun itu memang cuma promo, kenapa mereka yang pusing kan nggak ikutan bayar rumahnya? Nah, sahabat channel, kalau kita lihat dari sisi marketing, potongan harga besar ke public figure itu bisa tetap dianggap bentuk kerjasama tidak langsung. Kenapa? Ya karena menurut hemat netizen channel ya, ketika Nikita Mirzani memposting nama perumahan, efeknya jauh lebih besar dibandingkan kalau yang posting itu orang yang pusingin ini diskon atau endorse. Ya, jadi sahabat channel, kalaupun pihak perumahan nyebut itu diskon atau inisiatif sendiri, di praktik pemasaran menurut hemat netizen channel ya, itu tetap punya nilai promosi ya. Ya istilahnya ini in-kind marketing, ada keuntungan di dua pihak walau tanpa kontrak yang formal. Ya sama contohnya kayak netizen channel kan kemarin dapat 3 buku motivasi gratis ya. Nah, judul pertama adalah Life is Yours, kemudian Terapi Jiwa yang Lelah, dan Seni Berdamai dengan Jiwa yang Lelah. Jadi penerbit bisa aja sih katakan ini cuma ngirim buku secara gratis kok. Tapi ketika netizen channel melakukan postingan dan review ke sahabat channel semua, tentunya itu otomatis jadi bentuk promosi. Ya bedanya netizen channel tidak membeli rumah seharga 40 miliar. Jadi sahabat channel, mau dibilang itu promo ke atau endorse ke, sama-sama ada dampaknya. Yang penting dua pihak sama-sama diuntungkan. Yang satu dapat potongan harga, yang satunya ya dapat promo gratis. Yang rugi biasanya cuma netizen yang keponya berlebihan. Kasihan ya RG ya, kasihan. Tapi ya rasakan. Itu karena kamu nggak bisa menahan hawa nafsu kamu. Kamu di sekolahin tinggi-tinggi tapi gampang diprovokatori sama si Nepos. Sebenarnya si RG ini ya guys ya, dia udah nggak mau mengangkat permasalahan ini ke ranah hukum. Sudahlah, nggak apa-apalah istilahnya gitu kan guys. Tapi karena ada kompor gasnya ini si Nepos itu, si Petro itu, ya digosok lama-lama jadi guys. Karena yang memang
ingin memasukkan Nikmir ke penjara itu memang si Nepos ini guys, karena dia ada dendam kesumat kepada Niki, dan dia berhasil memprovokatori si RG ini, si abu-abu ini. Ya akhirnya sekarang kan si RG kan dia kira ketika nanti di pengadilan semulus apa yang dibayangkan dia, apa yang diprovokatori si Nepos, karena Nepos ini sebenarnya gak ada peduli juga sama si RG, dia hanya numpang aja guys, numpang memenjarakan orang tapi dengan cara dia orang yang melakukannya gitu guys, seperti itu guys. Tapi orang yang dimanfaatkan ini Pau ya kan, itulah terakhir terjerumuslah sekarang, yang nggak harus terbongkar semua kan. Nah, bisa-bisa jadi nanti lu jadi korbannya juga, jadi terdakwanya setelah Nikmir. Makanya jadi manusia itu jangan gampang diprovokatori oleh oknum apapun itu guys. Terakhir Anda galau kan sekarang kan, nggak bercuap-cuap lagi kan, karena sudah banyak kasus-kasus Anda yang seharusnya kalau Anda nggak angkat nggak akan terbongkar guys. Sekarang satu persatu udah mulai bermunculan. Ya tanggungkan risiko Anda berbuat, Anda harus bertanggung jawab. Nah Pitro, semoga lu bakalan menyusul juga ke depannya ya Pitro ya. Sebenarnya jadi pertanyaan juga, saya sempat coba menganalisa ini masuknya kemana BCA ya. Nah sampai itu saya nggak ketemu kemana kayak gitu. Nah ini bisa jadi satu apa ya, bisa jadi satu serangan untuk BCA juga nanti dari pihak Nikita Mirzani, kalau memang hal itu tidak perlu dibahas di dalam persidangan ini kayak gitu. Harus dianalisa lagi lah itu, yang pastinya memang ada kejanggalan ya dari dihadirkannya pihak BCA itu, memang ada kejanggalan. Bukan kejanggalan terkait dia membuka rekening, enggak. Itu membuka rekening boleh, asal ada izin ya, boleh. Selama itu di persidangan. Nah, tetapi kejanggalan saya itu pihak BCA yang dihadirkan bahas masalah uang. Panas, tantrum ya, ngomong terus di sosial media live, buat Viti, semua buzzer-buzzer premium digerakkan ya. Tapi buzzer-buzzer premium ini kalau digerakkan ya, yang paling sulit dan yang paling susah itu tugasnya Miss Gosong. Miss Gosong itu pasti dikasih tugas yang beresiko gitu loh. Secara kan Miss Gosong kan dungu dan goblok gitu kan. Miss Gosong ini benar-benar nggak tahu apa-apa guys ya. Udah diberi teks, ngomongnya juga belepotan gitu. Gitu ciri-ciri orang kampung. Pokoknya buzzer-buzzernya itu digerakkan semuanya. Panas, merasa tertampar mendengar uang endorse 10M. Dibully setelah mengetahui uang hanya 300 juta di rekening. Harga rumahnya saja, kita patokan di rumahnya saja. Rumahnya saja sekitar 30M lebih ya, 30M-an. Nggak mungkin ya dia bisa bayar seperti itu kalau uangnya cuma di rekening cuma 300 juta, dan nggak mungkin rekeningnya cuma satu. Ya mau goblokin ini nampak sekali kamu itu mau goblokin netizen, dan netizen juga enggak, yang kamu bodoh-bodohin itu emang orang kismin ya, orang kismin yang orang kampung, babu-babu. Kalau orang pintar-pintar mah nggak mungkin ya, nggak mungkin ngedukung kamu kayak gitu, nggak mungkin langsung terhasut. Pasti mereka mikirnya pakai logika ya. Sayangnya yang mendukung kamu itu, yang kasih semangat kamu itu ya babu-babu, orang miskin-miskin. Tuh, sama kayak si contohnya panda. Ya panda kan babu ya. Si binatang pemakan daun bambu itu dia tuh babu. Sekelas babu yang kayak binatang pemakan bambu, itulah yang memuji-muji kamu. Kayak si panda ya, binatang pemakan daun bambu itu. Ya? Bu, ibu kok panik sih? Telepon sana sini, WhatsApp sana sini. Ya, menyuruh orang untuk bilang tidak ada penyerangan, tidak ada pemukulan, tidak ada premanisme. Kok ibu yang repot sih, Bu? Ngapain repot-repot, Bu? Ibu kan di situ, ibu juga lihat ada kejadian apa. Kenapa mesti telepon-telepon Bang John, WhatsApp, Ayu Aulia di WhatsApp? Kenapa? Repot amat, Bu. Ayo tunjukin isi rekening kau 5M, ada nggak?
Jangan minjem isi rekening Dalang lagi, udah ketahuan. Ayo, ada nggak? Bayar, aku kasih waktu sampai minggu depan. Kalau kau bayar 5M itu aku janji nggak akan lagi mengedukasi netizen yang bodoh. Karena apa? Kau konsisten dengan ucapan kau. Nih ya, kata dia. Tunjuk, jadi gini, dia ngomong 300 juta itu yang ada di rekeningnya Niki BCA, untuk BCA. Tapi kalian yakin gak sih artis itu hanya pegang satu rekening? Kalian yakin gak? Gue sangat gak yakin dengan itu, karena gue tahu nih, kita kalau ngomong itu pasti by data, dan pasti itu sudah pasti bisa dipastikan 100% bahwa dia nggak pegang satu ATM. Bisa 4 bank, bisa 3 bank, bisa 4 bank, bahkan mungkin ada berapa bank lagi di Indonesia Raya ini, mungkin di semua bank dia punya. Karena ingat, transaksi dia itu transaksi besar. Kalau dia di endorse itu transaksi besar, itu logis, nggak mungkin hanya satu ATM itu aja. Ya mungkin biasanya itu 300 juta. Oke, sekarang dia nantangin tunjukin 5M itu. Kalau dia nunjukin 5M itu, dia nggak akan ngomong lagi, atau nggak akan speak up lagi, atau nggak mau kasih edukasi lagi gitu katanya. Edukasi apa yang kau kasih? Nggak ada edukasi. Yang ada kamu membuli orang juga, bukan edukasi itu namanya. Gitu. Nah, seharusnya itu taruhannya gini. Taruhan itu receh banget. Taruhan itu harusnya gini. Kau tunjukin uang 5M kamu itu, saya yang akan bebaskan kamu. Gitu. Saya akan jaminkan saya untuk kamu bebas. Itu yang bener ya. Jangan kau bodoh-bodohin ini netizen Indonesia. Nggak ada. Netizen itu pada pinter sekarang, pinter.